Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, di mata kuliah kali ini kita akan bahas masalah konstruktur sistem operasi ya. Oke, kita mulai saja materi. Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur sistem operasi. Sebelumnya itu kita bahas sedikit dulu lagi tentang konsep sistem operasi. Konsep sistem operasi di sini bisa diartikan sebagai resource manager atau pengolahan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Kemudian ada sebagai extend mesin atau mesin extend ya, menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Kemudian masuk lagi masih sambungan dari konsep sistem operasi. SO itu merupakan software yang mengatur hardware. Ini jelas ya. Jadi tanpa adanya sistem operasi, hardware itu tidak akan berfungsi sama sekali. Hardware itu ibarat benda mati kalau tidak ada sistem operasi. Kemudian software yang mengatur software atau program lain. Ya, itu jelas juga ya. Jadi sistem operasi juga atau gini, aplikasi juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada sistem operasi karena aplikasi itu tidak bisa langsung menempel di hardware. Pasti ada sistem operasi yang menghubungkan antara software dengan hardware. Kemudian manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Ini juga maksudnya sistem operasi tidak akan berfungsi, perangkat-perangkat lain tidak bisa kita gunakan kalau tidak ada sistem operasi. Misalkan kalau kita ingin mencetak atau memprint pasti kita butuh printer kan, tapi untuk menyalakan printer pasti harus melalui sebuah aplikasi, misalkan Microsoft Office, dan Microsoft Office itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada sistem operasi. Kayak gitu ya. Sebagai kernel yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Kalau komputer hidup otomatis pasti sistem operasi juga hidup. Mengatur keamanan komputer ya, jelas. Oke, kita lanjut lagi konsep sistem operasi ya, jadi gambaran seperti ini ya. Ini kayaknya sudah pernah di pertemuan sebelumnya ya. Dia ini berada di tengah-tengah ini, dia ini sebagai jembatan. Dia yang menghubungkan ini. Misalkan program-program Java, Delphi, Microsoft Office, program aplikasi, di tengahnya ada sistem operasi ya yang menghubungkan. Kesimpulan, sistem operasi bertugas sebagai perantara interaksi antar manusia dan komputer, mengatur hardware dan mengatur aplikasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul komponen dalam OS. Pertama ada modul manajemen memori, input output, sistem berkas, penyimpanan sekunder, sistem proteksi jaringan, dan command interpreter system. Kita masuk ke proses dulu. Sebelum saya lanjut, kalau ada yang tidak dipahami, kalian bisa share pertanyaan di grup ya, nanti kita akan diskusikan. Oke, selanjut. Proses adalah, di manajemen proses adalah program yang dieksekusi memerlukan sumber daya, contoh, waktu CPU, memori, file input output, dan device. Pada manajemen proses, OS bertanggung jawab dalam create dan delete baik proses user maupun sistem, suspend dan meneruskan proses, mendukung mekanisme-mekanisme sinkronisasi proses, mendukung mekanisme komunikasi proses, mendukung mekanisme penanganan deadlock. Di sini maksudnya pada bagian proses di sini yang OS ini bertindak sebagai kreator lah. Kalau kita ingin membuat atau ingin menghapus sebuah file, di sini prosesnya ya, di manajemen proses. Dia bertindak sebagai create dan delete baik proses user maupun sistem, baik yang dilakukan oleh user atau yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Itu untuk manajemen proses ya. Sekarang kita ke manajemen memori utama. Manajemen memori utama atau array susunan word byte dalam jumlah besar. Tiap word atau byte punya alamat sendiri. Volatile Storage Device. OS bertanggung jawab dalam keep track bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. Memilih program yang akan di-load ke memori. Alokasi dan dealokasi ruang memori. Oke, ini untuk manajemen memori ya. Garis besarnya itu kayak gini. Misalkan saya gambarkan, mana ya untuk menggambar ini. Saya ilustrasikan ya sedikit. Sebenarnya masih proses membuka aplikasi untuk menggambarnya. Oke. Kita kembali dulu tadi. OS memori utama ya. Memori utama tiap word byte punya alamat sendiri. Jadi gini ya struktur memori itu. Misalkan ini sebuah memori. Dan strukturnya itu kurang lebih seperti ini. Di sini adalah alamat. Jadi memori itu memiliki alamatnya sendiri-sendiri. Jadi tiap baris atau tiap byte itu punya alamat masing-masing. Ini alamat. Struktur memori juga itu bisa kayak gini ya.
bebas apakah mau bersusun atau kayak gini-gini. Jadi intinya di tiap kotak-kotak ini adalah alamat. Jadi di sini semua memori itu memiliki alamat masing-masing. Nah, tugasnya OSJ di sini dia mengatur. Nah, keep track bagaimana memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. Jadi dia lihat di byte mana atau di baris mana yang sedang digunakan. Digunakan di aplikasi mana, kayak gitu ya modelnya. Memilih program yang akan di-load ke memori, alokasi dan dealokasi ruang memori. Dia mengalokasikan, dia membagi memori menjadi ruang-ruang dan tiap ruang itu memiliki alamat masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Mana hapusnya ini? Oke, sekarang ke manajemen sistem berkas. Manajemen sistem berkas. Berkas file adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Nah, pada manajemen sistem berkas, OS bertanggung jawab dalam pembuatan dan penghapusan file. Ini jelas ya. Pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi file dan direktori, pemuatan file dalam secondary storage, backup file dalam media yang stabil non-volatil. Oke, sekarang manajemen input-output. Sering disebut dengan device manager. Jadi di sini ibaratnya dia mengatur semua perangkat input dan output di dalam komputer. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam. Membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, user menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada CD-ROM dan flash disk. Komponen OS untuk sistem input-output sebagai penyangga, menampung sementara data dari ke perangkat input-output, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input-output supaya lebih efisien, dan menyediakan driver. Kemudian manajemen sebagai secondary storage. Backup main memory non-volatile. Data dan program disimpan di dalam secondary storage. Penyimpanan sekunder yaitu seperti disk, hard disk, SSD, dan sebagainya. Karena yang termasuk memori storage yaitu RAM. Jadi yang termasuk secondary itu hard disk dan sebagainya ya. OS bertanggung jawab dalam mengelola ruang kosong yang di dalam storage, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian sistem proses proteksi atau sistem keamanan. Mekanisme untuk mengatur mengendalikan akses dilakukan oleh program, prosesor, atau user ke sumber daya yang ada di dalam sistem komputer. Mekanisme proteksi dapat membedakan pemakaian yang sah, authorized, dan yang tidak sah, unauthorized. Spesifikasi kendali yang dikenakan. Kemudian sebagai jaringan distribusi sistem. Sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock, setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Jadi setiap prosesor, ingat ya, dia memiliki memori masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Jadi fungsi lain dari prosesor adalah untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain yang selama kita masih berada di dalam satu jaringan yang sama. Kemudian sebagai pengatur protokol dalam komunikasi data, menentukan strategi-strategi menangani masalah-masalah komunikasi, mengatur network file system. Dengan adanya shared resource, peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan rehabilitasi kehandalan. Dan yang terakhir yaitu command interpreter. Memungkinkan sistem berkomunikasi dengan user melalui perintah-perintah menjalankan proses yang telah didefinisikan beserta parameternya, kemudian melakukan respon. OS menunggu perintah atau instruksi dari user. Contoh-contoh interpreter adalah command line interpreter dan shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi input-output perangkat yang ada. Contohnya DOS atau Windows dan sebagainya. Oke, jadi itu ya untuk modul-modul pada sistem operasi ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang tidak dipahami atau ada yang ditanyakan, silakan share pertanyaan di grup ya. Nanti kita akan diskusikan. Saya Gary, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.